Jadi betul Ibu Risma harus dimasukkan di panti rehabilitasi yang juga ada di bawah Departemen Sosial sebetulnya. Jadi Ibu Risma sebagai Menteri masuk dalam panti rehabilitasi kejiwaan di departemen yang dia pimpin sendiri. Nah itu baru lucu. Yang perlu direparasi itu cot-cotmu, sama mentalmu, sama otakmu. Cangkemmu juga itu, Harsubinu siapa tuh yang wawancara. Rumahmu dibersihin dulu itu. Beli rumah bermasalah, nggak ada sertifikatnya kok belagu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ketemu lagi dengan saya Gusmar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Ada orang yang sok etis, sok sopan, sok bermoral, sok pintar menasihati Bu Risma, Mensos kita yang tegas sekali, yang baru saja menyemprot relawan PKH di Gorontalo. Ya karena dianggap tidak becus, gitu aja. Nah, siapakah orang yang saya katakan sok pintar, sok etis, sok bermoral, menasihati Bu Risma dengan tidak mengaca diri, bahkan meminta Ibu Risma perlu diperiksa begitu. Padahal menurut saya dia sendiri yang perlu diperiksa. Dia sendiri rumah saja tidak jelas kepemilikannya, digugat, diancam digusur oleh Sentul City kok. Sok-sokannya sendiri Bu Risma. Ya saya kira semua tahu kan siapa orang ini. Kita simak dulu seperti apa dia berpendapat menanggapi tentang Bu Risma ini. Kita simak dulu bareng-bareng ya. Arogansi itu. Ya ada semacam sifat yang membekas di dalam kepribadian beliau yang seharusnya dia tinggalkan ketika dia tahu dia diberi jabatan publik. Kan itu intinya tuh. Kalau pakai bahasa satira mungkin Bu Risma mengalami sindrom Queen Bee syndrome itu. Dalam psikologi ada disebut Queen Bee syndrome itu. Sindrom Ratu Lebah yang merasa harus dilayani terus. Dan kalau saat melayani itu pengawal-pengawalnya itu pasti dibentak dengan cara khusus oleh si Ratu Lebah dan langsung meninggal. Itu namanya Queen Bee syndrome, sindrom Ratu Lebah yang selalu ingin dipuji dan selalu mengatakan bahwa saya yang paling benar karena saya ratu, sehingga pekerja-pekerjaannya bahwa hanya boleh mengabdi gitu. Itu bahayanya kalau seorang pejabat mengidap semacam sindrom Ratu Lebah. Queen Bee syndrome. Nah, Anda kan menyinggung soal ini secara psikologi ya. Saya kira di dalam ada juga psikolog yang disebut sebagai anger management gitu ya. Karena orang ada terapi semacam itu ya, anger management itu ya, bagaimana dia memanage kemarahannya itu ya. Apakah menurut Anda beliau ini perlu mendapat terapi semacam itu? Perlu, itu karena ini kan soal pembawaan yang tidak pas pada tempat dan waktu ketika ekspresi kemarahan itu. Jadi betul Ibu Risma harus dimasukkan di panti rehabilitasi yang juga ada di bawah Departemen Sosial sebetulnya. Jadi Ibu Risma sebagai Menteri masuk dalam panti rehabilitasi kejiwaan di departemen yang dia pimpin sendiri. Nah itu baru lucu. Yang perlu direparasi itu cot-cotmu, sama mentalmu, sama otakmu. Cangkemmu juga itu, Harsubinu siapa tuh yang wawancara. Kedunguan kalian tuh yang perlu direformasi, perlu diterapi. Sok-sokan minta Bu Risma suruh diterapi, mengalami sindrom Ratu Lebah yang selalu minta dipuji. Kemarin Bu Risma itu bukan karena persoalan pribadi. Hei, Rung,
kamu bikin emosi kamu. Yang perlu direparasi itu otakmu tuh. Otakmu Rocky Gerung sama yang tanya itu siapa itu yang katanya wartawan apa itu? Harsubeno siapa itu? Cangkemmu kok wawancaranya kok nggak dijaga. Emang Bu Risma sakit? Mengarahkan seolah-olah Bu Risma sakit ini ya, perlu terapi. Cangkemnya kalian berdua tuh yang perlu diterapi biar melihat sesuatu dari proporsinya. Bu Risma marahnya sedang dalam konteks membela kepentingan rakyat banyak jutaan orang, bukan sedang dalam rangka mempertahankan kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan pribadinya diibaratkan kayak apa tadi, ratu lebah yang selalu ingin dipuji, selalu ingin disanjung. Enggak. Kamu kalau nggak tahu konteksnya jangan asal ngomong tuh. Pahami dulu konteksnya. Bu Risma marah-marah itu kenapa? Setahu saya kemarahan Bu Risma di sejumlah momen itu bukan karena persoalan pribadi dan bukan persoalan remeh-temeh, tapi persoalan yang sangat besar. Persoalan yang melibatkan, menyangkut kepentingan hajat hidup orang sangat banyak. Konteks hari ini adalah menyelamatkan dana bansos yang sering diselewengkan, dikorup oleh oknum-oknum yang terlibat di dalamnya. Dan sudah berhasil 9 juta data diselamatkan, dihapus sejak Bu Risma datang ini di Kementerian Sosial. Bayangin 9 juta data. Kalau nggak dihapus, berarti masuk dalam kategori menerima bansos. Padahal itu tidak benar. Data double, data orang meninggal. Data sudah dimutasi, sudah pindah. Cangkamu itu nggak tahu. Hanya melihat dari sisi kemarahan yang di luar konteks Anda menanggapi. Seolah Bu Risma kemarahan karakter setiap saat marah. Bu Risma itu marahnya pasti pada saat-saat kepentingan rakyat banyak terganggu. Iya, saya membela Bu Risma. Saya harus membela Bu Risma dalam konteks seperti ini. Kecuali Bu Risma marah-marah kan persoalan sepele. Persoalan tidak dibuatkan kopi. Persoalan pribadi, mau pergi jalan-jalan sama keluarganya, nggak ada yang nganter, marah. Lah itu baru wajar kita hujat, kita bully. Kamu, rumahmu diberesin dulu, Gerung. Rumahmu diberesin dulu itu. Beli rumah bermasalah, nggak ada sertifikatnya, kok belagu, sok etis, sok nasihati Bu Risma suruh terapi. Kamu yang suruh terapi itu, mentalmu tuh harus diterapi itu. Dokter kok dungu kayak gitu, beli tanah, nggak jelas, nggak ada sertifikatnya kok mau dipertahankan. Mau gugat loh. Letak dari mana? Harsubeno kurang ajar kalau di depan tak sambluk cangkemnya kamu. Dikira kamu wartawan apa kamu? Ngarahin orang suruh diterapi sembarangan, nggak sopan kamu itu, seolah-olah Bu Risma sakit jiwa. Bangsat kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.